Xiaomi telah resmi meluncurkan lini produk tablet berikutnya yang bernama Xiaomi Pad 6 Pro pada April 2023. Tablet ini dipasarkan dengan rentang harga menengah dan difokuskan untuk memberikan pengalaman performa terbaik di kelasnya. Sebagai salah satu brand yang sering mengutamakan kinerja, Xiaomi Pad 6 Pro pun dirancang dengan SoC Snapdragon 18 generasi pertama. Berbagai hal unik lainnya turut membuat tablet ini kian menggiurkan, seperti bodi premium yang kokoh dan mewah, layar dengan penampilan mulus, konektivitas unggul, dan banyak lagi yang lainnya. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Xiaomi Pad 6 Pro yang sudah tim Gadget merangkum. Performa Xiaomi Pad 6 Pro tak hanya lancar untuk pekerjaan ringan sehari-hari, melainkan juga untuk aktivitas berat juga. Di dalamnya tersemat chipset Snapdragon 18 generasi pertama yang menjadi salah satu SoC smartphone flagship paling oke di tahun 2022. Xiaomi menyebutkan kalau tablet ini mencapai skor Antutu sebesar lebih dari 1 jutaan poin, peningkatan drastis ketimbang Xiaomi Pad 5 Pro dengan skor Antutu 700 ribuan poin. Xiaomi Pad 6 Pro juga dilengkapi dengan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal berjenis UFS 3.1. Snapdragon 18 generasi pertama di perangkat ini dibangun pada fabrikasi 4 nanometer, mencakup 8 inti prosesor yang terdiri atas Cortex X2 3,19 GHz dan Cortex A710 2,75 GHz dan Cortex A510 1,8 GHz. Semuanya dirancang pada formasi cluster 1+3+4. Tersemat pula pengolah grafis atau GPU Adreno 730 yang siap membuat pengalaman gaming jadi semakin lancar dan menyenangkan. Laman resmi Xiaomi Pad 6 Pro menyebutkan kalau Genshin Impact bisa dimainkan pada frame rate di 58,7 fps. Xiaomi Pad 6 Pro disuguhkan dengan panel layar IPS LCD, masih sama dengan Xiaomi Pad 5 Pro yang jadi pendahulunya. Tablet yang rilis pada tahun 2023 ini namun memiliki berbagai peningkatan kualitas. Contohnya, seperti peningkatan laju penyegaran atau refresh rate dari 120Hz menjadi 144Hz, semakin mendukung pengalaman visual saat bermain facepad game. Selain itu, layar berukuran 11 inci ini pun juga alami peningkatan resolusi menjadi 2,8K alias 1800 x 2880 pixel. Tentu saja, sertifikasi HDR10 dan Dolby Vision masih disuguhkan pada Xiaomi Pad 6 Pro, memastikan konten HDR bisa menampilkan rentang dinamis yang luas. Adapun pada aspek rasionya adalah 16:10 pada tingkat kerapatan pixel 309 ppi. Sebagian orang memang tak mempedulikan desain selama perangkat menawarkan fungsi yang dibutuhkan. Tapi perencanaan akan desain tetap jadi penting lantaran bisa memberikan pengalaman pengguna yang beragam. Contohnya, seperti Xiaomi Pad 6 Pro yang dirancang dengan bahan material aluminium pada back cover dan frame. Lalu pada bagian layar dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 agar lebih awet terhadap goresan. Terdapat setidaknya 3 buah opsi warna untuk varian yang rilis di Cina, yakni Black, Fair Mountain Blue, dan Gold. Ketebalan tablet ini juga layak diacungi jempol karena hanya setipis 6,51 mm. Lalu pada bobotnya, Xiaomi Pad 6 Pro begitu nyaman digunakan lama-lama karena hanya seringan 490 gram. Tak banyak tablet yang memperhatikan unsur fotografi. Wajar karena kebanyakan orang akan menggunakan smartphone ketimbang tablet untuk mengabadikan momen. Namun apapun alasan itu, Xiaomi tak segan membubuhkan konfigurasi kamera yang matang pada tablet ini. Di belakangnya ada 2 kamera. Kamera utama menggunakan Samsung S5KC N1 pada resolusi 50 megapiksel yang berjalan pada quad Bayer. Kamera ini dapat menyatukan 4 piksel berdekatan untuk membentuk 1 piksel besar, guna untuk menyerap lebih banyak cahaya agar detail foto yang dihasilkan lebih banyak. Pada kamera kedua adalah deep sensor 2 megapiksel yang punya fungsi penting dalam menghasilkan efek bokeh berkualitas pada gambar. Xiaomi Pad 6 Pro juga tentunya bisa digunakan untuk selfie dan video call, menggunakan kamera depan 20 megapiksel berjenis Sony IMX59. Sebagai tambahan, kamera Xiaomi Pad 6 Pro juga dirancang agar bisa hasilkan rekaman video dengan ketajaman tinggi, sebab ia mendukung terhadap resolusi hingga 4K di 60 fps.
Said meditate, it's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. Sebuah perangkat memerlukan fitur konektivitas yang memadai untuk meningkatkan sisi kepraktisannya. Dalam hal ini, Xiaomi Pad 6 Pro memamerkan protokol Wi-Fi 6E yang punya kecepatan lebih tinggi dibanding Wi-Fi 5 konvensional. Bahkan perangkat ini juga mendukung pita jaringan 6 GHz, berbeda dengan Wi-Fi 6 biasa yang hanya dapat terhubung ke up to 5 GHz. Ini tentu dapat membuat aktivitas harian jadi lebih cepat, seperti streaming tanpa buffering, pengunduhan file lebih lancar, video call tanpa delay, dan lain sebagainya. Perangkat ini juga mendukung port USB Type-C 3.2 yang tergolong salah satu paling unggul di industri smartphone atau tablet saat ini. Kapasitas baterai 8600 mAh pada sebuah tablet masih layak dianggap besar, walaupun pesaingnya rata-rata juga menggunakan kapasitas yang tak jauh berbeda. Di sisi lain, fast charging 67 Watt di tablet ini benar-benar sulit disaingi. Protokol pengisian daya yang didukung perangkat ini adalah USB Power Delivery 3.0 dan Quick Charge 4. Xiaomi menyebutkan tablet ini terisi full charge dari kosong dalam waktu 1 jam. Sekedar informasi, Xiaomi Pad 5 Pro dihadirkan dengan 8 buah speaker, berbeda dengan Xiaomi Pad 6 Pro yang mengusung quad speaker alias hanya 4. Entah keputusan apa yang mendorong Xiaomi menurunkan jumlah speaker, tapi diklaim hasil suaranya tetap terdengar bagus dan enak didengar. Bukan tablet berkualitas rasanya jika tak disuguhkan dengan dukungan ekosistem aksesoris yang melimpah. Xiaomi Pad 6 Pro kembali membuktikan kebolehannya lantaran mendukung keyboard dan stylus dengan penggunaan yang intuitif. Bagi yang senang menggambar, stylus Xiaomi generasi kedua ini bisa diberikan pengalaman pulpen sehingga seolah menggaris di atas kertas. Software pada tablet juga telah dirancang agar pengguna dapat memberikan anotasi dengan mudah dan cepat. Jika sebelumnya Xiaomi Pad 5 Pro hadir dengan varian jaringan seluler, kini Xiaomi Pad 6 Pro berbeda. Ya, tablet generasi selanjutnya ini hanya memiliki varian jaringan Wi-Fi yang bisa disebut Wi-Fi only. Keberadaan support terhadap kartu SIM tentu akan membantu pengguna mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Sayang, Anda hanya bisa menghubungkan tablet di lokasi yang ada Wi-Fi-nya. Salah satu hal yang membuat penyimpanan di tablet ini terasa cepat boros adalah absennya slot memori eksternal. Xiaomi Pad 6 Pro sendiri memiliki 3 tingkatan kapasitas memori, 128GB, 256GB, dan 512GB. Untungnya, setiap opsi memberikan space yang cukup luas untuk menampung banyak aplikasi. Tapi masalahnya, Anda harus repot-repot memindahkan file dari tablet lama ke tablet baru. Beda halnya jika tablet memiliki slot memori eksternal, Anda tinggal perlu pindahkan kartu microSD ke tablet baru untuk memindahkan semua file dengan praktis. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.